materi ke-25. Saya persilakan moderatornya Abu Ayub Al-Ansar dan lainnya Nur Pratiwi Afandi naik ke panggung untuk melanjutkan. Baik, izinkan saya sebagai moderator pada pemateri ke-25. Sebelum kita ke materi, saya persilakan pemateri maju ke depan. Baik, saya bacakan profilnya pemateri. Nama Dwi Yanto Tulak, kelas 12 MIPA 6, NAI 036 garing 3 angka 3 Romawi garing PD titik 16 garis datar MKS garing 2023. Jabatan anggota divisi skill, alamat Jalan Macini Raya nomor 207, nomor telepon 081 342 931 346. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, masih semangat semua jika saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih atas antusiasnya. Jadi sebelum saya masuk pada materiku, saya ingin tampilkan dulu video. Mohon untuk disimak dan perhatikan baik-baik, karena setelahnya itu saya mau bertanya. Yang tidak tahu jawabannya saya kasih hukuman. Oke, baik, itu tadi video. Perlu diulangi? Ulang? Oke, ulangi tahu satu kali, Kak moderator. Oke, baik, itu tadi videonya. Nah, sekarang waktunya saya bertanya. Setelah menyimak dan memperhatikan kedua video di atas, menurut teman-teman sekalian, video mana yang lebih bagus? Video yang pertama kah atau video yang kedua? Ada yang mau angkat tangan? Mau jawab? Berani jawab? Sebelum saya tunjuk. Pede. Bisa ya. Kalau menurut saya video pertama, karena kalau yang video kedua itu gerakannya agak gemetar, jadi agak kurang agak kurang dilihat. Oke, terima kasih. Ada yang berpendapat berbeda dengan temannya? Masa sama semua? Beda-beda orang ini tidak sama. Atau ada yang mau jawab yang satunya? Yang jawab berbeda saya kasih hadiah nanti. Ada yang berani jawab berbeda? Siapa? Tidak ada. Tunjuk. Siapa, Di? Ini mau broku satu. Broku satu. Si baju merah. Jadi kalau menurut Anda yang mana lebih bagus, video yang pertama atau video yang kedua? Dan sebutkan alasan serta contohnya. Yang kedua atau
Kalau menurut saya sih yang kedua karena kalau yang video pertama itu dia cuma bisa dilihat dari satu sisi, sedangkan kalau yang kedua itu dia begitu. Jadi kayak dia tidak dilihat dari satu sisi Kak. Begitu. Oke, terima kasih. Kasih aplaus tahu untuk temannya. Ya, betul sekali yang dikatakan sama bro baju merah ini satu, bahwa video yang kedua itu lebih bagus. Alasannya apa? Nah, jadi video yang saya tampilkan itu videonya sama, tapi ada faktor yang menyebabkan kenapa video yang kedua itu lebih bagus. Nah, untuk kita sama-sama tahu penyebab kenapa video kedua itu lebih bagus, padahal kedua videonya ini awalnya sama, mari kita simak materi berikut. Nah, kita masuk pada materiku, yaitu kamera movement atau pergerakan kamera. Stop dulu. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut pada materiku, tentunya kita perlu terlebih dahulu tahu apa sih definisi atau pengertian dari kamera movement itu sendiri. Next. Jadi kamera movement adalah teknik pergerakan kamera yang dilakukan selama pengambilan gambar dalam produksi film dan video. Saya ulangi, kamera movement adalah teknik pergerakan kamera yang dilakukan selama pengambilan gambar dalam produksi film dan video. Oke, sudah dicatat? Ayo cepat. 1 menit. Sudah? Oke, next tawa. Nah, karena kita sudah tahu definisi atau pengertian dari kamera movement itu sendiri, tidak afdol rasanya kalau kita tidak tahu tujuan atau fungsi kenapa kita melakukan kamera movement itu sendiri, atau kenapa kita melakukan hal ini. Pasti ada fungsinya. Next. Nah, fungsi kamera movement atau tujuan kamera movement itu adalah untuk menyampaikan cerita, emosi, dan keadaan karakter dalam sebuah film dan video, serta membantu membangun suasana dan narasi. Mau dicatat atau langsung? Next. Catat dulu tahu. Oke, aman? Tidak? Oke, lanjut Midi. Nah, karena kita sudah tahu pengertian dan definisi, masuk ini pada poin utama atau yang saya mau highlight pada materi yang saya bawakan ini. Next. Jenis-jenis kamera movement. Yang pertama itu teknik tilting atau pergerakan kamera pada satu sumbu atau satu objek, di mana pergerakan kameranya itu cuma mendongak ke atas atau ke bawah. Saya ulangi, teknik tilting adalah pergerakan kamera pada satu sumbu atau satu objek, di mana pergerakan kamera hanya mendongak ke atas atau ke bawah. Mau dicatat dulu? Oke, silakan. Nah, mungkin untuk supaya lebih pahamnya lagi, saya akan tampilkan video cara atau penerapan teknik tilting. Mohon disimak teman-teman. Yang pertama itu tilt up. Ulangi Ayub, satu kali toh, terlalu cepat. Oke. Yang pertama itu tilt up atau tilting up, mendongak ke atas. Kamera mendongak ke atas. Nah, yang kedua itu tilt down atau tilting down, kamera mendongak ke bawah. Mendongak. Cocok Mito. Mau diulangi? Sudah. Mungkin supaya lebih paham lagi, saya akan praktekkan secara langsung. Mohon diperhatikan. Oke, jadi ini teknik tilt up
atau tilting up, mendongak ke atas pada satu sumbu atau pada satu objek di depannya, mendongak dari bawah ke atas. Nah, kalau tilting down atau tilt down, mendongak ke bawah, dari atas ke bawah. Tilt down atau tilting down. Paham? Atau mau coba? Mau? Tunjuk mide, lama sekali. Tidak ada yang mau kalau tidak bergerak. Siapa di? Oh ini tahu, semangat Ki, ayo Mi, ini, ayo, ayo bro, baju hitam ini bukan Mi bro, baju merah. Yang baju merah tahu sebentar lagi di. Oke, kalau tilting up yang ke atas, oke, tilting up atau tilt up, mendongak dari bawah ke atas. Oke, mantap. Kalau tilting down, mendongak dari atas ke bawah. Oke, mantap. Beri tepuk tangan dulu tahu temannya. Makasih. Oke, next teknik yang selanjutnya itu pening. Bukan pening ya, sakit kepala, bukan. Jadi pening itu teknik pergerakan kamera di mana sama kamera bergerak pada satu sumbu, tapi kamera bergerak itu ke kiri atau ke kanan. Sebaliknya seperti yang tadi. Kalau yang tadi itu tilting itu ke atas atau ke bawah. Nah, kalau panning itu ke kiri atau ke kanan. Sah? Panning itu ke kiri atau ke kanan pada satu sumbu. Mau saya perlihatkan videonya atau jangan Mi? Catat dulu tuh. Oke, aman? Oke, sudah. Videonya tahu Kak? Ini video panning. Kamera bergerak ke kanan atau pan right. Sebaliknya kalau kamera bergerak ke kiri, pan left. Ulangi tahu Pak? Ke kanan, pan right. Ke kanan atau sebaliknya ke kiri, pan left. Oke, mungkin supaya teman-teman lebih paham, saya akan praktekkan pergerakan panning, teknik pergerakan panning. Yang pertama itu pan right, kamera bergerak ke kanan. Oke, ke kanan. Sebaliknya, ke kiri. Ke kiri atau ke kanan. Atau mau coba yang mungkin tidak pernah pegang kamera atau jarang pegang mungkin ya, langsung ditunjuk deh. Tadi kan cowok 2 Mi, sekarang cewek. Anda udah, tolong ke depan. Oh ya, coba. Ya, pegang saja. Oke. Pan right ke kanan, bergerak ke kanan. Ke kanan, ya ke sini. Yudi, kanan ke sini. Iya, cocok ke kanan. Oh, karena kananku ke kirinya kalian di ke kanan. Oke. Pan right, ini pan left. Ke kiri. Oke, mantap. Oke, nggak apa-apa. Ya, makasih. Kasih aplaus temannya lagi. Masuk ke teknik selanjutnya. Yang ketiga, dolly atau tracking adalah pergerakan kamera mendekati atau menjauhi suatu objek. Adalah teknik pergerakan kamera mendekati atau menjauhi suatu objek. Biasa disebut sebagai tracking atau dolly. Jadi kalau mendekat, track in. Kalau menjauh,
Apa ya? Track out atau dolly out. Mau dicatat? Catat dulu tahu. Sudah? Sudah. Mungkin bisa ditampilkan video penerapan atau pengaplikasian teknik tracking atau dolly. Track in atau dolly in mendekati objek. Sebaliknya track out atau dolly out kita menjauhi objek. Saya ulangi. Track in mendekati objek. Sebaliknya, track out atau dolly out menjauhi suatu objek. Saya langsung praktek saja. Saya butuh 2 relawan. Ada yang mau atau langsung saya tunjuk? Ada mau? Oh ya, 1 pasangannya Pitawa dicarikan, temannya. Sampingnya mau sampingnya mau ya. Kamu dan kamu. Minta tolong naik ke atas. Oke. Semisal di sini ada. Oke. Coba pegang. Bisa dipegang? Pegang. Pegang yang kuat. Oke, jadi saya ambil contoh 2 relawan ini. Yang satunya sebagai objek dan satunya sebagai kameramen. Jadi mereka, teman yang baju putih ini akan menerapkan teknik track in atau track out, dolly in atau dolly out. Yang pertama track in, mendekati objek. Yang kedua track out atau dolly out, menjauhi objek. Kameramen yang menjauhi objek, bukan objek yang menjauh. Paham? Saya ulangi lagi 1 kali. Track in, kameramen mendekati objek. Yang kedua, track out atau dolly out, menjauhi objek. Oke, mantap. Terima kasih. Beri aplaus temannya tahu. Next. Yang ketiga, pedestal, pergerakan kamera. Yang keempat, ralat. Yang keempat, pedestal, pergerakan kamera atas ke bawah atau bawah ke atas. Saya ulangi, pergerakan pedestal adalah pergerakan kamera atas ke bawah atau bawah ke atas. Mungkin di pikiran atau di benaknya teman-teman sekalian bertanya, kok sama teknik tilting tadi, sama-sama melihat ke atas atau melihat ke bawah? Nah, di situ kita mau cari apa yang jadi pembedanya. Mungkin bisa tampilkan videonya dulu. Ini pedestal up, pad up, pad down, pedestal down. Ada yang bisa paham atau tahu apa perbedaan dari pedestal, teknik pergerakan pedestal atau teknik tilting? Ada yang tahu? Ada yang tahu atau saya perlu kasih tahu? Atau saya mau jelaskan supaya lebih paham tahu. Jadi perbedaannya itu kan ini sama-sama mendongak ke atas atau ke bawah, tapi perbedaannya kalau tilting tadi pergerakan kamera pada satu sumbu atau objek. Jadi kamera dalam posisi stay atau tetap di tempat. Jadi yang main itu cari ini, ke atas atau ke bawah. Sedangkan pedestal pergerakan atas ke bawah atau bawah ke atas. Kamera yang bergerak. Seumpama pedestal up atau pad up, dari bawah ke atas. Sebaliknya, kalau pad down atau pedestal down, dari atas ke bawah. Paham? Atau saya perlu ulangi? Paham? Oke, lanjut Mindi. Next. Yang ketiga, arc, teknik pergerakan kamera
mengelilingi objek ke kiri atau ke kanan, mengelilingi objek ke kiri atau ke kanan. Langsung. Oke, aman. Pergerakan kamera memutari objek mau ke kiri atau ke kanan itu bebas, tergantung kameramennya maunya mana. Mungkin video langsung, tampilkan videonya. Oke. Arc, teknik arc, memutari atau mengelilingi suatu objek. Atau pernah biasa lihat di video-video iklan promosi kayak itu objeknya stay, baru kita yang memutari atau mengitari objek atau brand yang mau dipromosikan, bisa mereka memakai teknik seperti ini, teknik arc. Mau jadi relawan? Saya minta 2 lagi. Oke, silakan. Ada yang mau jadi teman di atas? Siapa? Silakan. Silakan. Tunggu dulu ya. Kasih space tawa dulu. Jadi saya minta temannya yang ini untuk ya, tapi sorry. Oke. Boleh saya minta temannya untuk jadi relawan di tengah. Jadi pengaplikasian teknik arc yaitu memutari objek. Jadi kameramen bergerak memutari objek. Objeknya itu stay. Tetap di tempat. Jadi kameranya yang bergerak memutari. Ini bebas ya, mau ke kiri atau ke kanan bebas, tidak ada aturannya. Ini tergantung kameramennya mau yang mana. Memutari objek. Tapi ya. Misi, sorry ya. Sambil. Oke, sambil berputar deh. Dia dipegang nih kan? Ya, bisa. Tapi sorry ya. Sambil jalan. Oke. Memutari objeknya. Atau yang cowok biasa main game kayak main PUBG atau FF, main FF 360 no scope kayak begitu. Oh, kayak gitu. Iya. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman-teman. Jadi paham semua nih cara pengaplikasian teknik arc? Simpel sih, cuma memutari objek. Jadi objek itu cuma diam di tempat, sedangkan kameramen itu yang berputar. Kameramen yang main, yang bergerak. Mau ke kiri atau ke kanan bebas, terserah kameramennya mau yang mana. Lanjut Midi. Oke, lanjut Mintawa. Yang kelima ya. Yang kelima, crabbing atau kepiting. Crab. Mungkin ada pernah lihat cara jalannya kepiting, menyamping begini, bukan lurus begini. Kalau lurus itu anomali itu kayaknya. Bukan kepiting itu soalnya. Jadi teknik crabbing atau kepiting itu adalah pergerakan kamera, di mana kamera bergerak secara lateral. Lateral itu menyamping, mengikuti objek yang di-shoot. Jadi seumpama depanku ini ada objek, saya menggunakan teknik crab, saya mengikuti objek tersebut secara menyamping. Teknik crabbing itu juga terbagi menjadi 2, crab right atau crab reef, ke kanan maupun ke kiri, sebaliknya. Bisa dicatat dulu kalau mau, sebelum saya tampilkan video contohnya. Oke, aman? Oke, bisa tampilkan videonya.
crab right. Ya, betul. Menyamping. Ke kanan, crab right. Mengikuti objeknya ya. Sebaliknya ke kiri atau crab right. Lift. Sorry. Diulangi supaya lebih paham teman-temannya. Ke kanan, crab right. Mengikuti. Sebaliknya crab right, lift ke kiri. Saya butuh 2 relawan lagi supaya lebih paham, supaya sama-samanya paham. Oke, tahu. Silakan. Satu temannya lagi yang belum pernah. Yang belum pernah. Sahabat di. Yang ini mode. Silakan. Tuh ya. Supaya ada space-nya tuh. Siapa mau pegang kamera? Teman. Silakan. 2 tangan berat soalnya. Oke. Jadi objek bisa minta tolong di sini. Di sini. Jadi kameramen itu objeknya itu bergerak. Nah, kameramen itu tugasnya mengikuti objeknya, menyamping. Ya. Sini. Minta tolong. Sorry, tabe ya. Oke, jadi seumpama saya di sini minta tolong. Ya, kamu di sini juga. Seumpama mereka pemerannya ini mau jalan ke sana, terus ini kameramennya mengikuti dari samping. Seumpama ini kananku ya ke kanan. Mungkin kalau dari kalian kirinya kalian. 1, 2, 3. Oke. Jadi kameramen sama pemerannya itu sama-sama bergerak. Oh, langsung tahu. Crab lift ke kiri maupun ke kanan. Saya ulangi, ke kiri atau ke kanan. Semoga tidak pusing. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Oke. Presi. Next. Ayo. Dan yang terakhir itu zoom. Pernah dengar kata zoom? Mendekat, zoom in, zoom out, maju ya. Biasa mungkin pasti pernah mendengar. Sebenarnya teknik pergerakan zoom ini lebih tepatnya dikatakan sebagai lens movement atau pergerakan lensa, karena yang bermain di sini lensanya zoom in, zoom out. Akan tetapi banyak kameramen yang mengkombinasikan lens zoom ini dengan teknik pergerakan kamera yang lain. Contohnya tracking atau dolly. Jadi seumpama kita kameramen ngezoom in objek, nah ternyata itu objeknya cukup jauh, mereka kombinasikan dengan ngezoom in. Jadi kameramen mendekat lensa ngezoom in, terus kameramen pakai teknik dolly atau track out. Sebaliknya ketika kameramen ngezoom out kita nge-track in atau maju. Jadi kalau zoom in kita yang mundur, track out atau dolly out. Sebaliknya kalau kita nge-zoom out kita nge-track in atau maju. Paham Ji? Atau susah bahasa? Paham Ji? Paham Ji? Mungkin mau praktekkan kah? Ada yang mau? Langsung tunjuk. Satu orang mau ini mau tahu. Silakan. Pegang, minta tolong dipegang. Jadi, sorry, maaf, tapi pegang yang kuat berat soalnya. Oke. Jadi ketika kameramen ngezoom in biasa dikombinasikan ngezoom itu maju. Kita mundur. Ya, kita mundur. Kameramen itu mundur. Nge-track out atau dolly out.
itu biasa disebut kombinasi. Nah, sebaliknya kalau kameramen nge-zoom out, kita track in atau dolly in, maju. Paham Ji? Ulang lagi Kak. Ulang. Kalau kameramen nge-zoom in kamera, zoom in, kita nge-track out atau bundur. Sebaliknya, kalau kita nge-zoom out, kameramen track in atau track out. Tracking, dolly in. Ulang. Nge-zoom. Iya, cocok. Track in atau dolly in. Paham Ji semua? Paham Ji? Ya, terima kasih. Kasih aplaus untuk teman-temannya. Makasih ya. Jadi itu alasan kenapa zoom ini tetap masuk di kamera movement, karena sering kameramen mengkombinasikannya dengan teknik-teknik pergerakan kamera yang lain. Contohnya tadi itu nge-track in atau nge-dolly in, atau sebaliknya track out atau dolly out. Next. Ya, materiku sudah selesai. Mungkin itu saja dari saya. Saya Dwi Yanto Tulak. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Ayo bertanya. Ada yang paham? Kalau perlu saya ulangi. Ada? Ada? Tidak ada Ji? Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, saya serahkan kepada notulen untuk membacakan kesimpulan. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai notulen akan membacakan kesimpulan. Fungsi kamera movement adalah membangun suasana dan memperjelas detail keadaan di film. Dan beberapa jenis kamera movement adalah tilting, dolly atau tracking, pedestal, arch, crabbing, dan zoom. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari pembuat materi ini, saya serahkan kepada MC. Oke, baik. Terima kasih pemateri, moderator, dan notulen. Oke, silakan kembali.